Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Internet of Things. Pemrograman Internet of Things. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode atau instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Dalam pemrograman, seseorang menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++ untuk membuat program atau perangkat lunak yang dapat menyelesaikan masalah, proses data, atau mengotomatis pekerjaan. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah konsep di mana sebagian perangkat fisik atau benda yang memiliki sensor, perangkat lunak, dan teknologi yang lain dapat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi untuk bertukar data. Contoh perangkat dia termasuk perangkat rumah pintar seperti lampu pintar, termostat pintar, mobil yang terhubung ke internet, atau perangkat medis yang dapat melaporkan kondisi. Apa itu Arduino? Arduino adalah platform open source yang terdiri dari hardware dan software yang sangat sederhana, yang mudah digunakan. Arduino dapat membaca data sensor, data komponen, kontrol seperti lampu, motor, termostat, dan pintu garasi. Selanjutnya Arduino IDE. Aplikasi ini berguna untuk membuat, membuka, dan menjadi source kode Arduino. Sketch para programmer menyebutnya source kode Arduino. Dengan istilah sketch, untuk membuat program board Arduino, kita butuh aplikasi IDE. Selanjutnya, aplikasi ini berguna untuk membuka, dan menjadi source kode Arduino. Sketch para programmer menyebut Core Arduino dengan istilah sketch. Selanjutnya, jika kita membuat source code yang ditulis untuk Arduino, kita sebut sketch. Sketch merupakan source code yang berisi logika dan algoritma yang akan diupload ke dalam IC microcontroller atau Arduino. Ini adalah contoh tampilan Arduino untuk pemula dalam membuat program. Referensi bahasa pemrograman Arduino. Bahasa pemrograman Arduino memiliki beberapa konstruksi, namun bab ini memberikan dasar-dasar yang telah digunakan di seluruh proyek sebagai berikut. Contohnya ada seperti gambar ini: in, float, char, heap, low, input, output, A0 sampai A7, 0 sampai 13, dan lain-lain. Selanjutnya, external library. Masuk semua library yang diperlukan. Library adalah sebagian kode yang dikembangkan dan diuji sepenuhnya yang dapat Anda sertakan dan gunakan dalam kode Anda. Misalnya, jika Anda ingin berkomunikasi melalui internet menggunakan koneksi internet, alih-alih menulis semua kode itu dari awal, dan Anda cukup mengimpor dan menyertakan library internet menggunakan input. Konstanta dan variabel. Mendefinisikan semua konstanta dan variabel yang akan digunakan untuk membaca dan memanipulasi data. Konstanta tidak merubah jika Anda dapat misalnya menggunakan untuk nomor port di papan. Variabel dapat merubah sehingga dapat digunakan untuk membaca sensor data. Selanjutnya, fungsi. Menyediakan implementasi semua fungsi, custom dan standar sebuah fungsi. Merangkum fungsi tertentu, disarankan untuk memasukkan kode ke dalam fungsi, terutama ketika Anda ingin menggunakan kembali potongan kode itu. Fungsi membantu menghindari duplikat kode. Program pertama adalah program kedipan LED. Untuk itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengubah rangkaian. Setelah itu, bisa membuat program pada Arduino IDE. Logika untuk pemrograman pertama seperti berikut ini. Kedipan LED atau kedipan lampu hidup mati LED akan dikontrol oleh salah satu kaki Arduino. Ketika pilih kaki pin 8, dengan demikian logika pada pin 8 akan menjadi input. Untuk mengontrol LED, ingat logika 1 berarti LED akan menyala, logika 0 berarti LED mati.
berikut adalah rangkaian sehingga tampak seperti rangkaian. Kabel jumper dari 5V ke kolom pertama dilepas, kemudian kabel di kolom kedua dilepas dan sambungan ke pin 8 pada board Arduino. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Program untuk berkedip. Ketika kita pertama kali membuka Arduino IDE, maka secara otomatis akan muncul sketch seperti berikut ini. Nah, ada tampilan sketch minimal Arduino dalam pemrograman. Selanjutnya, fungsi stub dan fungsi loop merupakan fungsi wajib yang harus ada. Fungsi stub digunakan untuk inisialisasi program. Fungsi ini hanya dijalankan sekali, yaitu ketika program pertama kali dijalankan. Ketika Arduino pertama kali dihidupkan, sedangkan fungsi loop akan dijalankan terus-menerus hingga Arduino dimatikan. Selanjutnya di atas sudah bisa diupload ke Arduino dengan cara mengklik tombol upload. Hanya saja ketika program tersebut diupload, Arduino tidak akan melakukan apa-apa, sebab dalam sketch tersebut memang tidak ada perintah harus dijalankan. Selanjutnya dalam ebook ini, jika ada sketch yang harus kita coba, maka akan menampilkan sketch terlebih dahulu. Setelah itu akan menjelaskan fungsi dan logika dari sketch tersebut. Untuk mengawali primordial dalam belajar microcontroller, maka kita harus mencoba sketch ini. Berikut adalah sketch untuk membuat kedipan LED. Ini contoh program LED berkedip. Selanjutnya, ini ada contoh sambungan dari program LED berkedip. Mari kita ulang satu persatu. Codes in pin LED 8. Nama-nama pin pada Arduino seperti yang tertera di board pada salah satu sisi board. Nama-nama pin adalah 0 hingga 13. Kemudian sisi lain nama-nama pin A0 sampai A5. Perintah pada baris 5 artinya variabel pin LED, merupakan konstanta dalam bentuk integer yang merujuk pada pin LED board Arduino. Void stub, pin mode pin LED output. Fungsi pin mode memberitahu bahwa pin LED adalah output. Dengan demikian, mikrokontroler tidak akan membaca logika pin tersebut, akan tetapi dia hanya menulis logika pada pin tersebut. Dengan kata lain, jika kita ingin mendefinisikan bahwa pin ini adalah input, maka kita tinggal mengubah output menjadi input. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.